Shalom. Shalom. Malam hari ini kita berada di sini dalam suasana sukacita besar. Jadi Paskah itu sebenarnya suatu sukacita. Kenapa? Karena Kristus terbangkit dan membuktikan kemenangannya yang luar biasa. Coba kalau kita mendukung kesebelasan mana kira-kira kalau nonton bola, kemudian tim kita menang, bagaimana ekspresi kita? Spontan. Apabila di pagi itu bisa kenal tentang bola. Karena kita nonton tapi kita juga ikut bermain karena spiritnya. Apalagi kalau timnya menang, wah, kita bisa wujudkan dengan lompat di tempat dan lain-lain. Kristus telah menang. Kemenangannya untuk kita. Kenapa kita tidak bersukacita? Nah, jadi ini malam sukacita bagi kita dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberi bagi saya Pendeta Salmon Pak. Saya kepala sidang sebuah gereja lokal namanya GKI Torsina di Surabaya ini. Sudah 41 tahun saya tinggalkan asal saya NTT Rote dan ada di Pulau Jawa ini 41 tahun. Jadi itu satu anugerah Tuhan juga. Sudah beberapa kali harusnya mati tapi tidak mati-mati juga. Serangan jantung pernah, sakit di rumah sakit pernah, macam-macam, masih hidup juga ya. Jadi hidup satu detik pun itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Dewan Pengurus Wilayah ini Komite Perekat Persaudaraan Maluku. Wah, ini perekat ini pakai lem apa supaya buat betul-betul ini. Kemudian Indonesia Timur Bersatu. Wah, Timur Bersatu kita bisa buat sebuah negara khusus. Jawa Timur, Ikatan Keluarga Besar Papua, Surabaya. Ini ada 3 organisasi besar di sini. Ya, walaupun mungkin malam hari ini tidak semua kursi terisi karena ini cuaca tidak bersahabat begitu. Saya dari Malang langsung ke sini juga. Ada hujan, ada kemacetan dan lain-lain. Tapi saya datang dan bersyukur melihat gedung ini. Ditulis itu gedung Flora. Ini singkatan dari Flores, Sumba, Timor, Rote, Alor begitu di sana ya. Ternyata ada gedung di sini. Saya baru tahu. Karena saya sudah di Jawa 41 tahun, di Surabaya 35 tahun. Tapi belum tahu kalau gedung saya ada di sini gitu. Ya. Tapi bersyukur ini malam yang indah. Kita berada di bawah tema Ia mendahului ke Galilea. Jadi jangan takut. Saudara-saudara, ini tema yang menarik sekali buat kita ya. Galilea itu di mana ya? Di Ambon kan, Papua kan, di NTT. Kita cari-cari itu Galilea ternyata tidak ada. Jadi kalau sekarang kita ke Galilea bisa nyasar kita semua ya. Kecuali ada yang sudah pernah tur ke Holy Land mungkin tahu. Tapi kita yang nggak pernah tur ke sana, di mana itu Galilea? Nah tuh, jadi kita harus ke teks Alkitab supaya kita tahu itu Galilea. Jadi saya harus bacakan bagi kita sebuah pembacaan yang menarik tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Terekam di dalam 4 Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi saya mau bacakan bagi kita dari Matius pasal 28. Ini mengatakan begini. Karena untuk mengerti tema ini kita harus mempelajari konteks teks supaya kita bisa tahu kenapa disuruh ke Galilea, kok tidak disuruh saya pulang ke Roma, gitu kan? Ya. Saya bacakan bagi kita semua. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan
penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, bahagia sekali kalau kita baca dan mengerti konteks dari tema ini. Lebih berbahagia lagi kalau kita mau menjalankannya dalam hidup ini. Nah, karena ini cerita tempoe doloi, jadi apa relevansinya untuk kehidupan kita di zaman ini? Apa artinya? Jangan takut, ia menyuruh kamu ke Galilea. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya membaca keempat Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, baru dapat informasi komplit. Oh, Tuhan punya maksud. Kenapa tidak disuruh ke tempat lain? Di wilayah Palestina terlalu banyak tempat yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus, tetapi dia mengarahkan mereka ke Galilea. Maka kalau kita mempelajari konteks-konteks secara keseluruhan dari teks firman Tuhan, kita menemukan 5 jawaban mengapa disuruh ke Galilea, gitu ya. Jangan takut. Ya, yang pertama, jawaban pertama, yaitu agar di Galilea, di sana itu ada perjumpaan spesial, ada perjumpaan khusus, perjumpaan personal dengan Tuhan, perjumpaan pribadi. Ini diharapkan Tuhan bagi mereka yang sedang mencari Yesus, bagi mereka yang sedang berduka karena Yesus, bagi mereka yang sungguh-sungguh setia kepada Yesus. Yesus bilang, kita akan bertemu di Galilea. Pernah kita ada appointment atau buat janji dengan orang, kita ketemu kalau di Surabaya, gimana makanan paling enak? Yang kita lama tahu ya. Nah, sudah kita ketemu saja di rumah makan apa gitu kan. Dan di Perak itu ada satu rumah makan ikan yang enak di situ. Terus tahu kan? Itu sudah lama sekali. Saya baru 1 kali. Jadi saya bilang akan 2 kali dan akan 3 kali. Karena 1 kali sudah menarik di hati kan. Jadi di Galilea itu ada apa saudara-saudara? Apa ada ikan yang enak di Galilea? Mungkin juga karena rata-rata sebagian besar murid-murid itu kan profesinya adalah nelayan, tukang paji ikan gitu kan. Ya, mungkin dapat ikan cakalang gitu. Nah, saudara-saudara, jadi apakah tujuan ke Galilea untuk makan ikan? Bisa saja, karena ada satu teks di Alkitab itu yang namanya PU itu, Petrus itu dipanggil Tuhan pembaharuan hidupnya ketika tangkap ikan banyak, dan Tuhan Yesus sediakan ikan bakar, roti juga, baru ditanya, PU, kenapa lu menyangkal saya? 3 kali lagi ditanya, terus ini, PU ini, orang Kupang kalau panggil orang itu 3 huruf. PU, kalau Pak Markus dipanggil sana, MAU gitu, tidak ada kata banyak, hanya 3 huruf. Atau kalau di kampus singkatan orang berapa huruf kan? Supaya mudah kita ingat. Jadi Tuhan Yesus kalau dia pakai bahasa NTT, hey PU, lu dari mana?
Lo itu sudah berjanji tidak akan menyangkal saya, tapi kenapa lo menyangkal saya? Tuhan Yesus telah kasih dia makan roti ketika. Jadi apakah tujuan ke Galilea itu hanya untuk makan roti? Tidak, saudara-saudara. Saya temukan di sini dalam konteks ini agar di sana ada perjumpaan spesial dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, perjumpaan spesial sebagai orang Kristen ini penting, yaitu kita semua, kita semua ini mungkin rata-rata sebelum lahir itu sudah Kristen. Begitu tuh. Kita belum lahir itu sudah Kristen, karena sudah didoakan, ibu percaya Yesus ini anak itu gimana dia, jadi sudah dimulai dari perut kita sudah Kristen. Tetapi Kristen kita kadang-kadang namanya Kristen KTP saja, jadi berubah. Kita tidak Kristen, tapi yang KTP-nya yang Kristen, karena kehidupan kita tidak mencerminkan Kristen. Gitu. Saya di Kupang itu diundang melayani di penjara. Kemudian di doa syafaat saya berdoa begini, ya Tuhan, dan disuruh doa syafaat saya berdoa betul, dan ini saya bilang, ya Tuhan, kalau boleh hari ini saya meminta kepada Tuhan supaya gereja di penjara ini tutup. Saya berdoa begitu, setelah itu diprotes oleh pengurus gereja yang di mana ini, di penjara. Pak pendeta ini aneh dari semua pendeta yang kami kenal. Bapak salah berdoa. Kenapa saya salah berdoa? Tidak pernah ada pendeta berdoa supaya gereja tutup. Nah ini kalau pendeta berdoa supaya gereja tutup itu apa alasan? Saya bilang saya sangat sedih karena di gereja ini ada namanya PU banyak sekali, Andreas banyak sekali, Yohanes banyak sekali. Jadi semua nama-nama murid-murid ada di dalam penjara itu. Nah kalau penjara itu kan bagus sudah. Jadi berarti tidak ada penjahat yang nama-nama murid Tuhan Yesus. Tidak boleh murid Tuhan Yesus ada di sini kecuali datang untuk melayani. Tapi kalau datang sebagai narapidana, aduh Tuhan Yesus tak bersedih saya bilang begitu. Saya berdoa supaya gereja di penjara ditutup saja. Tidak boleh ada nama-nama murid Yesus masuk ke sini, saudara. Tapi mau bagaimana? Memang di sana banyak nama top itu adalah nama murid-murid begitu kan? Saudara-saudara, kadang-kadang ya itulah mungkin mereka namanya Kristen. KTP-nya saja yang Kristen, tapi hati mereka tidak. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Harus ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan setiap perjumpaan dengan Yesus secara pribadi itu pasti ada perubahan besar di dalam kehidupan ini. Harus terjadi. Kalau kita belum punya perjumpaan pribadi, maka belum ada perubahan. Kita lihat banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang berjumpa secara pribadi pasti hidupnya berubah. Om Sakeus itu dipanggil Saka juga. Nah, itu juga seorang yang jumpa dengan Yesus. Bagaimana? Dia bertobat kan? Itu juga Om Paulus dipanggil Paulus. Juga berubah ketika berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Jadi setiap orang yang jumpa pribadi, hidupnya pasti akan berubah. Tapi kalau dia berubah berarti patut dipertanyakan. Berarti dia belum berjumpa dengan Yesus. Karena perjumpaan dengan pribadi yang bisa mengadakan perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau ibu sudah pasca begini, kita boleh rayakan. Tapi bertanya lagi, sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan dia? Sebab dia sudah katakan, bukan semua orang berseru kepada Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka mengalami perjumpaan pribadi dan mengalami perubahan dalam hidup. Percuma orang cari Yesus, percuma orang datang menangis di kuburan, tapi kalau hidup mereka tidak berubah, target Tuhan Yesus, mereka harus mengalami perubahan. Nah biasa kalau perubahan banyak buktikan, tadinya biasa minum mabuk, tidak mabuk lagi kan? Contoh begitu kan?
suka punya istri 5 tapi 1 resmi, yang lain tidak. Itu juga harus ada perubahan gitu. Banyak contoh hidup ini berubah ketika berjumpa dengan Yesus yang adil dan baik. Itu tujuan Yesus mau merubah mereka. Merubah apanya? Merubah mindsetnya. Cara-cara berpikir mereka harus dirubah. Merubah apanya? Selain mindsetnya, merubah komitmen hidup mereka, hati mereka, dan mau merubah masa depan mereka juga. Kini mereka harus punya masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji Tuhan. Itu akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Di mana mereka dapatkan nanti di Galilea. Nanti di Galilea. Dan nanti ada perjumpaan selama waktu 40 tahun. 40 ya, salah saya. Bahasa Israel. 40 hari. Yesus bangkit selama 40 hari. Berkali-kali perjumpaannya spesial dengan murid-murid, dengan mereka yang cinta dia, yang cari dia. Untuk apa? Supaya ada perubahan. Yang kedua tujuannya apa? Kenapa ke Galilea? Ya, supaya mereka di sana kembali ke kasih mula-mula. Rata-rata mereka semua itu pertama-tama menerima Yesus, mengikut Yesus di Galilea. Jadi kembalilah kepada panggilan awal. Ingatlah, kamu dulu dipanggil kembali ke Galilea. Saya akan memberi spirit rohani bagi kamu. Kembali ke kasih yang mula-mula. Kembali kepada panggilan yang mula-mula. Itu tujuan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa harus ke Galilea? Agar mereka dibaharui kembali untuk menangkap visi misi dari Tuhan. Ya. Tuhan memanggil murid-murid punya goal, punya tujuan, tetapi sudah kacau. Semua sudah masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ketika Yesus disalibkan, sudah tercerai-berai. Tidak ada lagi di dalam satu persekutuan. Tidak ada kerukunan. Karena itu Tuhan ingin ke Galilea supaya ada pembaharuan kembali komitmen semacam ini. Jadi ya bersyukur ya, ini saya iri karena kumpulan-kumpulan ini masih hidup. Nah, untung ada pakai istilah di sini Indonesia bagian timur. Berarti kan masuk saya kan. Saya dari suku Rote. Lahirnya juga di Rote. Nah, di Surabaya. Apa ada orang Rote di sini? Oh, ada satu, puji Tuhan. Ada 2. Haleluya. Ada lagi? Kata hanya 3 orang Rote di tempat ini. Oh, ada ini anak saya, tapi dia separuhnya menaruh. Tidak asli. Nah, kami punya kumpulan suku Rote juga di Surabaya lama. Saya selalu fasilitasi, pernah satu kali saya fasilitasi 500 orang kumpul di gereja. Banyak juga itu orang Rote. Nah sekarang kumpulan ini sudah tidak tahu kemana. Saya jadi pengkhotbah setiap saat. Apa saya salah khotbah sehingga kumpulan ini bubar? Setiap biasanya kita ketemu ada nakal bersama, sekarang pasar bersama, sekarang ini orang Rote sudah tenggelam, tapi masuk di dalam Flogomora masih ada. Saudara-saudara, susah untuk menjadi berkat satu yang indah begitu kan? Yang masing-masing punya visi-visi sendiri-sendiri. Setelah saya cerita kenapa bubarnya kumpulan kami ini, padahal sudah ada iuran yang luar biasa juga. Ternyata yang tua-tua mati satu-satu. Tinggal yang muda-muda. Nah, yang muda-muda atur menurut maunya sendiri gitu kan. Ya, akhirnya bubarlah. Satu bilang kesana, satu bilang kesini. Visi-visi sudah berubah. Itulah kondisi para murid waktu Yesus disalibkan. Bubar semua kan? Bubar. Petrus sudah menyangka. Thomas dengan Lukas
Kalian ngomong kosong, lihat setan makanya. Jadi Thomas yang percaya. Solidnya kerukunan itu sudah tidak ada. Nah, tapi Yesus ingin bangkitkan mereka kembali kan, yaitu supaya mereka kembali lagi ya pada panggilan itu. Ya, saya renung-renung ini kenapa harus ke Galilea gitu kan? Ke Galilea itu dimaksudkan di sana agar mereka ingat berbagai mujizat yang sudah pernah terjadi. Di Galilea begitu banyak mujizat, terlalu banyak mujizat. Menurut Injil Yohanes, kalau semua mujizat harus ditulis satu persatu, dunia tidak bisa muat semua peristiwa itu. Tapi yang didokumentasikan di sini penting-penting saja supaya kamu percaya. Di Galilea begitu banyak mujizat. Masa mereka sudah lupa tentang Yesus pembuat mujizat? Jadi lebih baik ke Galilea. Dan peristiwa Yesus mati ini di mana? Ada di Yerusalem. Jarak Yerusalem ke Galilea berapa jauh? Itu jalan kaki ke zaman sekarang. Dulu belum ada mobil kan? Kalau jalan kaki katanya 2 jam. Ada jalan potong 8 jam. Jauh. Itu ada kira-kira 170 kilo katanya. Segitu itu. Surabaya malam saya dari tahun 2012 tiap minggu malam Surabaya. Saya itu hanya ke Surabaya malam, karena Surabayanya saya dari UK Petra di sana lebih dekat lagi. Itu paling berapa itu? 90-an kilo itu sama. Berarti lewat sedikit lagi mungkin malam agak ke sana lagi, hampir mau ke Blitar. Nah itulah jalan Yerusalem dan Galilea. Bayangkan di perjalanan yang cukup jauh kan. Tapi Yesus mau di sana. Dan di sana mereka akan melihat, merenung, oh Yesus yang hidup berbuat mujizat banyak sekali. Tujuan yang terakhir, kalau tidak berlama-lama pendeta itu pasti mengatur itu. Pendeta kalau dia bilang, dia ditunggu dari seluruh isi khotbah kalau mau poin suara hanya satu kata ditunggu, apa itu? Amin. Oh. Kalau pendeta bilang amin, itu semua keluar dari gua singa. Jadi saya tak boleh banyak-banyak nanti memusan. Tapi ingat masih satu lagi namanya tujuan ke Galilea itu agar siap untuk memberitakan berita yang tak terbinasakan ini, yaitu berita kebangkitan Tuhan Yesus. Ke Galilea untuk diperbaharui komitmen mereka, dirubah kehidupan mereka, kembali kepada kasih yang mula-mula, dan menerima tugas yang baru. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yesus katakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini ayat yang tadi dibaca dari kitab Wahyu itu saya paling suka dengan ayat itu. Jadi boleh kita baca satu kali lagi yang dari kitab Wahyu tadi. Ini lampu ini bikin dalam mata tambah sakit. Ini huruf terlalu kecil, mata saya sudah apa? Di mana itu? Di depan. Wahyu 1 ayat 18. Kalau Bapak Ibu bisa baca kartu saya, karena ini susah. Lampu ada di pesan. 1, 2, 3. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Itu kuasanya sudah datang. Itu orang tapi postradom itu nubuatan ini. Kuasanya sudah datang, siap terima pasal roh. Jadi kunci maut dan kerajaan maut Tuhan yang pegang. Kuasanya begitu dahsyat. Kalau kuasanya begitu dahsyat, apakah kuasa itu hanya miliknya Tuhan? Tidak. Kuasa itu diberikan untuk kita juga. Amin. Saudara mengalami kuasa Tuhan atau tidak? Kalau mengaku Yesus tapi tidak mengalami
kuasa Yesus. Ini patut dipertanyakan. Sama kayak Bapak Ibu mengakui Jokowi presiden. Ya betul dia presiden negara kita. Tapi apa dia pernah kirim uang kasih Bapak Ibu? Nah, tidak pernah kan? Coba Bapak Ibu susah kirim nomor rekening Pak Jokowi tolong transfer 1 juta saja. Saudara tunggu sampai air bertelur atau air bertanduk, tidak mungkin. Siapa Anda dan saya? Tidak dipedulikan. Kalau tidak ada hubungan pribadi, tapi kalau itu keluarganya, istri dan anaknya, minta 1 juta, bisa dikirim 1 M. Tidak terjadi. Saudara dan saya berseru kepada Tuhan, ingin mengalami kuasa itu kebangkitan Yesus. Dia punya kuasa di atas segala-galanya. Kuasa itu tidak akan terjadi bagi kita kalau kita tidak punya hubungan pribadi tetap dengan Dia. Amin, saudara. Jadi, ayo mari kita ramai-ramai ke Galilea, mau berjumpa dengan siapa? Yesus yang punya kuasa. Nah, dengan perjumpaan itu, dengan kuasa yang ada dalam diri kita, Sutema menolong kita. Dengan semangat itu, kita wujudkan sejahtera kota kita, sejahtera kita juga, dan Surabaya maju. Kalau ibu mau sejahtera, ini loh, yang kedua. Dan memang itulah rancangan Allah kan, bahwa rancangan Allah dalam hidup itu tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh, yaitu sejahtera namanya. Kita memang merantau. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang merantau itu, hidup ini berat, penuh perjuangan, penuh persaingan. Apalagi kita yang dari sana-sana tuh ya, minta maaf kita tidak merasa diri rendah, tapi memang kita kurang informasi dari dulu kan, kurang menikmati kemajuan dari dulu juga, dan kurang dapat kesempatan dalam persaingan juga kan. Kayak ini mau menjelang politik tahun muka ini banyak persaingan ini. Gereja-gereja didatangi para politikus, itu suara, tapi tidak dapat jumpa. Berat hidup di rantau orang ini, saudara-saudara. Saya di kota Surabaya 35 tahun. Bayangkan waktu singkat itu. Yang tahu kehidupan dan Rabu sebelum kami yang kedua panitia Sumiasa itu. Kami sama-sama menangis untuk kita masih hidup ya. Tapi karena kami sama-sama, Tuhan juga buat hal yang sama buat kami juga. Beliau jadi duda sampai hari ini. Tapi pertama saya dulu, istri saya sudah dipanggil Tuhan juga. Tapi saya seorang pendeta yang dianugerahi Tuhan punya 2 istri. Boleh nggak pendeta punya istri 2? Pasti semua tidak setuju ya. Tapi saya dapat anugerah Tuhan. Jemaat saya setuju saya punya 2 istri. Saya berpindah sekolah tinggi teologi di mana? Semua setuju saya punya 2 istri. Tapi yang satu terlalu dulu. Jangan dua-dua nanti dipecat langsung gitu kan? Ya, saya sudah mengalami kedukaan juga. Kehilangan istri tercinta itu, kita tuh tercapek-capek. Kayaknya dunia ini sudah tidak ada arti. Saya sebagai seorang pendeta, saya cuma marah sama Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak adil. Saya di tengah tugas tanggung jawab, kenapa ambil yang namanya penolong ini kan? Nah, saya minta mati juga sudah, tapi tidak mati juga. Belum boleh mati. Masih banyak pelayanan yang mati. Ini saya minta ampun sama Tuhan. Sekarang tahu setelah menduda 3 tahun susah hidup. Masa jadi buku. Hidup sendiri. Tuhan bilang, manusia itu tidak baik seorang diri saja. Ya sudah, Tuhan kasih penolong. Luar biasa. Istri pertama dari Manado, istri kedua dari Sumatera. Nah itu dia. Jadi saudara, hidup penuh perjuangan. Bukan hanya Bapak Ibu kita hamba Tuhan, pendeta juga sama begitu. Sampai mati masalah datang terus. Ya kan? Saya sudah umur 62, tapi masalah juga masih ada. Ya nanti kalau sudah dikubur kaku begitu, sudah tidak ada masalah. Itu pulang ke sorga dengan sukacita begitu kan. Tapi saudara-saudara, Tuhan masih tempatkan kita di tengah dunia. Amin. Dan itu selama kita hidup. Saya punya lagu paling suka itu. Saya nyanyi di mana saja. Sampai banyak orang berpikir saya pengarang lagu itu. Ternyata orang Ambon yang mengarang itu lagu. Pendeta Wilhelminus, ya kan? Karena anaknya SMA
Padahal dia lagi siap menjadi pendeta. Mari. Lalu dia sekarang itu lalu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Siapa dapat memprediksi kapan berakhirnya hidup itu? Minggu lalu dalam perayaan Paskah, ada seorang jemaat di Aruba, kami tahu ada teman kami di gereja lain, habis naik ke panggung, iring gitar, turun panggung duduk, langsung duduk terus. Wah, kita tidak tahu kapan berakhir hidup, tapi selagi ada kesempatan, Yesus bilang, mari ke Galilea. Ada rencana-rencana indah buat kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Tuhan mau pakai wadah-wadah seperti ini, bukan hanya mempereratkan kita, saudara dari satu daerah suka makan sagu, suka makan apa lagi, makanan favorit. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan mau pakai kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita sedikit dimanapun bersama Tuhan, kita pasti produktif. Ya, saya bilang banyak. Kita yang dari daerah, walaupun dalam persaingan berat, tapi kita juga bisa maju. Kita juga bisa jadi pemenang, ya kan? Di dunia ini saya sudah kemana-mana, Bapak Ibu. Di Amerika udah 4 kali ke negara-negara lain. Saya berangkat dengan percaya diri sih. Lagu yang tadi itu membakar semangat saya. Ketika saya bertemu sama orang kulit, saya ya salam, dan saya bilang, hello, my brother, who have to be friend. Apa itu? Kita hanya beda kulit. Yang kedua kita beda dompet. Yang tadi bilang ada yang hitam, ada yang putih, ya kan? Ya hitam putih tidak jadi masalah. Kita semua satu di dalam saudara di dalam Tuhan. Jadi yang saya bangga bersyukur ini masih ada berkat persekutuan persaudaraan yang indah. Kecuali Rote ini tidak tahu 3 orang ini bisa berjuang dari 3 orang Rote di Surabaya ini kembalikan persekutuannya juga kan. Nah seperti itu. Nona itu tinggal di mana? Kita cari orang-orang Rote mulai dari ini. Nanti kalau susia kota, mana yang dipilih itu dia kan? Kita harus ke Galilea supaya diperbaharui semangat persaudaraan kita. Amin. Dan yang bisa itu hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Yesus hadir di kumpulan-kumpulan kita. Jadi hidup dinamis dan semangat. Tuhan memberkati.